mulai dengan Pak Mas Bambang Wijayanto. Karena KPK sekarang yang sangat diharapkan oleh bangsa ini setelah tadi legislatif, yudikatif sampai eksekutif menjadi tanda kutip terdakwa, KPK itu betul-betul jadi darlingnya media. Tapi ada yang merisaukan, seolah-olah ada perbedaan-perbedaan yang tajam di dalam sampai sprindik bocor atau tidak bocor pun jadi kurang jelas jadinya. Satu pihak bilang bahwa tidak benar bocor, yang lain bilang baru diselidiki dan belum karuan. Tapi ada lagi yang mengaku bahwa saya cabut kembali tanda tangan saya, berarti sprindik ketiga tanda tangan benar dong. Sebenarnya apa sih yang terjadi yang rakyat ingin tahu di dalam KPK sendiri? Bocor, kalau bocor seolah-olah sengaja ada yang membocorkan dari dalam. Yang pertama, apa yang dikemukakan Mbak Karni ini bertolak belakang dengan semua asumsi dan gagasan yang diajukan para profesor itu. Jadi yang satu idenya besar, yang satu Anda tanya terlalu kecil gitu. Jadi kita menukik. Inilah kekuatannya Presiden Karni itu di situ sebenarnya. Kita menukik. Dia masuk sembarangan gitu. Jadi saya ingin meletakkan saya sesuai dengan apa yang dikemukakan Profesor Yusril. Yang kecil-kecil itu kita tanganilah dengan yang kecil-kecil gitu. Jadi pertanyaan Bang Karni jangan mengecilkan dirinya. Bang Karni harus naik levelnya gitu kan. Usul saya sih seperti itu. Dan saya tidak menyebut itu disebut sprindik. Itu dokumen. Jadi PI sedang bekerja. Berilah kesempatan kepada pengawas internal sehingga kita bisa mengemukakan hal-hal yang lebih strategis daripada sekedar hal-hal yang sifatnya internal. Jadi saya usul seperti itu dan mudah-mudahan ini disetujui. Saya akan masuk dengan ide-ide yang tadi dikemukakan para profesor itu. Yang menarik adalah dari 3 profesor itu ini berimbang. 2 mengidentifikasi problem dan 1 profesor tadi Bang Yusril mencoba mencari solusi. Ini sebenarnya balance. Kemampuan untuk mengidentifikasi itu sama pentingnya dengan kemampuan memberi solusi. Nah sekarang saya mau masuk di isu korupsinya. Pertanyaannya sederhana. Apakah kita sudah mempunyai pengetahuan yang sama di mana sebenarnya epicentrum korupsi itu? Sekarang saya tanya Bang Karni, boleh dong sekali-sekali tanya. Menurut Bang Karni, epicentrum korupsi itu ada di mana? Karena selama ini Bang Karni itu bicara terus mengenai anti korupsi melalui berbagai level dan talk show. Tapi sekarang saya mau tanya, di mana sebenarnya epicentrum korupsi itu menurut Bang Karni? Sekali-sekali saya boleh tanya kan? Boleh banget. Nah. Karena udah begitu semerautnya, sampai kita tidak tahu lagi ujung pangkalnya di mana. Oh, ini udah benang kusut. Apakah di legislatifnya, atau di yudikatifnya, atau di eksekutifnya? Ya, saya kira KPK yang bisa menjawab. Nah. Di mana itu epicentrum? Ini pertanyaannya khas pertanyaan wartawan senior gitu. Apa jawaban wartawan senior? Jadi begitu ditanya, di mana epicentrum korupsi dibalik lagi? Karena sudah dari ujung ke ujung sama jadi. Nah, saya ingin mengatakan 3 hal epicentrum korupsi itu. Bagian yang pertama, semua sahabat-sahabat saya, senior-senior saya, guru besar itu tadi sudah mengatakan sebenarnya. Kalau bicara korupsi itu sebenarnya bicara power, bos. Di mana letak power bekerja hari ini? Di semua tempat yang memiliki power, di titik itulah potensi korupsi terjadi sebenarnya. Nah sekarang swingnya. Dulu zaman Orde Baru itu adalah eksekutif heavy, sekarang katanya legislatif heavy. Jadi bagaimana kita bisa membangun satu sistem akuntabilitas di dalam legislatif, dalam bahasa yang positif seperti itu. Nah sekarang saya mau masuk kepada 2 soal di dalam poin yang pertama ini. Apa itu? Kalau kita tidak bisa merumuskan biaya politik menjadi lebih proporsional, maka kemudian proses berbangsa ini menjadi bermasalah. Karena partai itu penting dalam sebuah negara yang demokratik. Tetapi ketika biaya sosialnya atau biaya politiknya tinggi, dia harus mengenerate uang. Nah dari mana dia mengenerate uang? Yang menggunakan semua kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya.
Yang kedua di titik itu, Bang Karni boleh cek di semua partai. Mana partai yang mempunyai sistem keuangan yang bisa menjelaskan dari mana dia dapat uang, untuk apa uangnya secara akuntabel. Kalau itu tidak kita bisa bantu teman-teman di partai, sayang. Negara demokratik yang kita bangun ini sebenarnya, seperti tadi Profesor Yusril katakan, kita bermimpi. Nah itu sebabnya tugas besar kita adalah membantu teman-teman partai politik supaya bisa menjadi pilar penting dengan cara merumuskan dua hal penting tadi. Itu bagian pertama, epicentrum korupsi. Bagian pertama. Bagian pertama. Boleh dilanjutin? Boleh, silakan. Bang Karni mukanya marah banget sama saya, jadi saya agak takut ini. Bukan marah, cuma begitu jagonya Bapak Wijayanto membelokkan persoalan Bukan dari jago. KPK menjadi diawang-awang kembali. Wah, nah. Oke, kalau begitu saya sekarang tanya. Apakah persoalan biaya politik dan transparansi akuntabilitas partai itu masalah awang-awang? Saya setuju itu, bahwa itu epicentrum. Yang kedua apa? Jujur itu hebat, jadi Bang Karni harus jujur. Jujur? Ya, jujur, oke. Bagian yang kedua adalah, epicentrum korupsi itu terjadi di semua lokasi tempat di mana terjadi perputaran uang. Bang Karni, pajak kita 78%, APBN kita 78% dari sektor pajak. Bang Karni boleh cek dalam satu studi ya Pak ya. Berapa sih kasus pajak yang pernah ditangani? Kasus pajak pertama kali terangkat ke atas 2009-2010 kasusnya Gayus. Apakah kemudian pertanyaannya sebelum itu tidak pernah ada kasus pajak? Atau setelah itu tidak pernah ada kasus pajak? Padahal APBN kita sekarang udah hampir 1.500 triliun. Dan itu artinya hampir 1.200 triliun Bang Karni, itu berasal dari pajak. Dan di sektor revenue inilah, kalau kita tidak memberi konsentrasi yang penuh, maka kemungkinan besar kita kecolongan. Karena yang diperiksa oleh kita hanya sektor expenditure, bukan revenue-nya. Nah kalau begitu, mari kita semua penegak itu, hukum ini memberi konsentrasi. Ya, resources kita ini kita sinergikan untuk memberi konsentrasi di sektor pajak. Dan kami bekerja sama dengan teman-teman Direktur Pajak dan Menteri Keuangan. Kami sekarang sedang bersama-sama mengkaji bisnis proses kerawanan-kerawanan di sektor pajak. Karena apa? Nangkep orang itu nggak akan mungkin menyelesaikan masalah. Seperti tadi Bang Yusri bilang, kita harus membangun sistem. Nah itu yang mesti dilakukan. Jadi lihatlah putaran-putaran uang. Itu yang disebut dengan strategi anti korupsinya follow the money, follow the asset. Lihatlah bagaimana putaran-putaran uang yang ada di situ. Itu yang kedua Bang Tri, epicentrumnya ada di situ. Nah yang ketiga yang juga sangat penting adalah mengenai resource kita Bang Karni. Indonesia sampai sekarang ini diberikan banyak hutang karena Indonesia dianggap negara yang mempunyai sumber daya alam tak terbatas. Minyak boleh habis, gas, panas bumi masih ada. Sekarang siapa sektor yang betul-betul memonitor sektor-sektor itu? Nggak ada. Jadi sumber-sumber daya alam itulah yang dijadikan rente politik. Rente sosial, ekonomi, dan politik yang dieksploitasi. Studi KPK, hampir sebagian besar pemilihan kepala daerah, sumber dananya itu berasal dari penjualan lisensi-lisensi yang dimiliki oleh kepala daerah. Dan lisensinya kadang-kadang dijual 2-3 kali. Bisa 4-5 kali Bang Karni. 5 kali. Kira-kira disitulah epicentrum korupsi. Saya nggak bisa menembus beliau, jadi saya serahin ke junior saya, Wahyu Muryadi. Apa pertanyaan Anda untuk Ketua KPK? Ya. Ya. Ingat, rahasia Anda ada di saya. Ah iya. Itu. Berat kali. Ini apa namanya ya? Pemerasan politik ada. Kalau ini apa? Dibully. Memperdagangkan pengaruh. Ini termasuk abuse of power. Nah, ini bagian dari korupsi, kan bakal korupsi juga. Jadi Silakan. nah ya kalau wartawan, pers itu tugasnya ya harus mengungkap kebenaran, termasuk membongkar segala macam bentuk kejahatan, termasuk kejahatan korupsi yang selama ini mungkin disembunyikan. Nah, persoalannya adalah sampai sekarang ini, Pak Karni Ilyas, tolong Anda perhatikan saya ngomong dong.
Ya. Ya, ini kan harus ngomong, dengerin, penting. Saya tidak kalah penting dari profesor-profesor ini. Bukan, setelah saya angkat jadi ketua forum Forum Pemret, Pemret, ya. kayaknya berani sekarang. Oh, iya. Silakan. Iya, jadi celakanya kami di kantor, di Tempo itu Pak, ketika mau mengungkap atau memilih cover story, ya kan, laporan utama, khususnya di majalah Tempo maupun di koran Tempo, itu saya itu susah kalau kemudian ditanya oleh banyak kalangan, Mbok Yao Tempo itu tidak memilih cover story tentang korupsi. Cobalah isu-isu yang lain kan banyak. Saya coba mau milih tentang Gangnam Style atau yang lain-lain. Tapi ternyata karena urgensinya, karena bahkan emergensinya, maka rasa-rasanya memang isu korupsi ini sampai sekarang masih menjadi hal yang sangat penting untuk memberikan prioritas untuk dijadikan cover story. Kamu jangan ikut-ikut profesor. Ya, terus Jangan sebagai wartawan ke KPK apa sekarang yang perlu? ya kalau KPK yang jelas, KPK ini kan selama ini kan dikeluhkan peran-peran dari apa yang mereka lakukan selama ini tidak begitu optimal karena ada upaya-upaya pengebirian dari orang-orang yang berkepentingan untuk melemahkan peran KPK satu sisi. Sehingga memang kami merasa sampai sekarang peran KPK ini sangat penting. Oleh karena kita terus terang agak skeptis dengan peran yang dimainkan oleh lembaga penegak hukum lainnya di tanah air ini. Sehingga harus dijaga betul kinerjanya. Tapi juga harus dikritik KPK itu. Kritiknya adalah, Mbok Yao, urusan dalam negeri, urusan domestik itu jangan sampai diucel-ucel kayak begitu. Ya kan? Sehingga muncul sprindik lah, bocor segala macam, sehingga akhirnya sibuk dengan pengawasan internal. Kita hargai itu sampai diselesaikan. Tapi yang jelas di sini, kita juga bertanya-tanya, banyak orang bertanya-tanya, kenapa sih kok penetapan tersangka kok si A kok cepet, kok ini kok lama? Itu Iya kan? baru wartawan. Nah, ya itu makanya ditanya. Itu yang ingin saya Iya, dapatkan iya dari betul. Udah cukup atau ngomong lagi nih? Sudah. Terus loh. Ya sudah, ya itu. Jadi kenapa kok lama? Apa alasannya kok dilamakan? Apakah memang Dan tidak orangnya cukup? udah jadi bulan-bulanan publik selama ini. Nah, itulah. Makanya lihat. Termasuk bulanan kita juga jadinya. Oleh sebab itu, tugas jurnalis atau wartawan, khususnya Tempo adalah melakukan jurnalisme investigasi. Meneliti betul, menelisik, ya kan, menginvestigasi sampai jauh apa yang sebenarnya terjadi, apa sebenarnya alat bukti yang menurut pengertian KPK, komisioner maupun penyidiknya, itu yang kita bongkar. Kita perdalam betul. Kenapa kok lambat, segala macam. Baik. Ya. Effendi Ghazali ada pertanyaan untuk beliau? Sebetulnya tadi saya berusaha untuk menjawab apa yang disampaikan Bang Karni. Kira-kira sedang ada di mana orang-orang ini? Apakah di neraka, di api pencucian, apa di surga? Yang paling tinggi berada di Itu mana? nanti aja. Sekarang pertanyaan untuk dia. Iya, sedang menuju ke sana. Yang pertama, Iya, saya tadi yang paling tinggi elektabilitasnya pasti malam ini yang kita pakai pinnya di sini ya. Ini yang paling tinggi posisinya. Yang kedua, apa bercanda? Selamat ulang tahun Mas. Yang kedua, saya ingin mengatakan memang dalam konteks tertentu teman-teman di KPK pada hari-hari ini itu sedang seperti berada dengan itu ya tadi yang disebut dokumen sprindik itu sedang seperti berada di api pencucian. Kalau iya dong, kalau nanti berhasil mengatasinya ini dengan baik, kita doakan semoga ke surga gitu ya. Kalau enggak agak lama juga berada di api pencucian nih dengan dokumen yang seperti ini misalnya. Tapi pada bagian lain, apakah sekarat ya, tadi judulnya menggunakan kata sekarat. Sekarat itu dalam bahasa Indonesianya itu saya lihat artinya adalah meregang jiwa saat menjelang ajal, kira-kira begitu ya. Sakratul. Nah, waktu itu saya pikir-pikir, siapa ya yang kira-kira sedang meregang ajal ini? Pada bagian tertentu, KPK mungkin juga loh sedang meregang ajal. Karena apa? Karena saya berdasarkan angka saja ya, supaya jangan terlalu makro di tengah-tengah, berdasarkan angka saja. Kalau kita lihat Malaysia dengan 25 juta penduduknya, KPK-nya total 1.700. Indonesia itu 225 juta, bagi 25 juta, itu 9 kali 1.700. Diharapkan KPK-nya itu adalah 15.300. Artinya kalau Pak Presidennya bicara mudah-mudahan KPK bisa cepat menyelesaikan siapa yang menjadi tersangka sehingga orang nasibnya tidak tergantung-gantung. Pada bagian lain saya juga berharap Presiden mengatakan kami juga akan mendorong supaya KPK cepat mempunyai gedung baru dan juga memiliki 15.300 penyidik misalnya. Supaya imbang.
Nah, itu pertanyaan untuk presiden. bukan, pertanyaan buat presiden. Kalau ini ada pertanyaan buat KPK nih, yang ini Apa? agak penting. Jadi selama ini KPK kan suka mengatakan, ayo lawan dan laporkan, gitu ya. Lalu kita ikutlah melawan dan melaporkan. Cuma ternyata penderitaan orang yang melawan dan melaporkan itu tidak ditanggung oleh KPK. Ini saya sangat serius ketika. Cukup. Ya. Ada jawaban? Bang Karni, boleh nggak pertanyaan seperti ini dijawab oleh yang levelnya sesuai dengan yang menjawab? Di sini ada Johan Budi maksud saya. Maksud ada itu Wahyu sama Effendi Iya Ghazali lah, kan gitu jadi levelnya ya, cukup sama Johan lah, Budi. gitu sesama wartawan gitu. Ini penghinaan. Kalau saya akan lebih mengatakan ya, ketika tadi Bang Karni menyebut-nyebut ada profesor-profesor di sini, saya sebetulnya ingin minta pertanggungjawaban KPK karena gara-gara melapor ke KPK, proses profesorship saya ditahan. Benar, dan itu jawabannya sederhana. Waktu saya tanyakan jawabannya, berkas di Pak Tafsir yang jawab, teman-teman UI tahu lah ya, berkas Effendi Ghazali sudah saya injak-injak katanya. Jadi dalam konteks ini nggak apa-apa, kalau saya agak diledek karena belum profesor, saya maklum, dengan harapan mudah-mudahan dengan itu, saya bisa meminta pertanggungjawaban lebih tajam lagi dari KPK, ya kira begitu. Itu doa. Cukup. Jadi profesor. Berdiana? Oke, saya jawab, tapi nanti saya mau kasih kesempatan Pak Johan untuk juga menjawab supaya kemudian yang teknis itu juga bisa dijawab oleh Pak Johan. Yang pertama begini, kita harus membedakan mana operasi tangkap tangan, mana bukan operasi tangkap tangan. Dalam sebuah operasi tangkap tangan, kecepatan itu menjadi sangat penting karena dalam operasi seperti itu kalau tidak barang-barang bukti cepat hilang. Dalam operasi yang bisa prudentiality, yang tangkap tangan juga harus prudentiality, maka kita harus ikuti prosesnya lebih lama. Nah, kadang-kadang memang tuntutan publik terhadap sesuatu kasus itu jauh melebihi kemampuan kami. Saya sekarang ingin kasih tahu saja sama Pak Karni, nah kebetulan di sini ada dua senior saya, Pak Tarnan dan Pak Basrif. Kami punya penyidik Pak Karni cuma 55 Pak Karni. 55. Enggak, bahwa tenaga kurang semua orang udah tahu. Sekarang saya mau kasih tahu, ini kan ada implikasinya Pak Karni. Iya, tapi tadi kan pertanyaannya kenapa ada yang lama, ada yang cepat. Saya kira sudah terjawab. Yang saya ingin katakan begini, saya memang sengaja bertanya yang kecil dulu. Karena apa? Kita masih ingat, the devil is in detail. Kita rehat sejenak.